Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara dan tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan Matius pasal 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu kemudian di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya terjemahkan demikian. Diberkatilah orang yang murni dalam hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hari ini kita berbicara tentang hati yang suci. Siapakah yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang? Pepatah Tionghoa mengatakan, dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapakah yang tahu? Saya rasa tidak ada, saudara. Tapi saya juga percaya bahwa kita bisa sedikit membaca tentang apa yang ada di dalam hati seseorang jika kita punya kepekaan tertentu. Saya katakan sedikit, saudara, itu artinya tidak banyak. Misalnya saudara, kita bisa tahu isi hati seseorang melalui apa yang diucapkan oleh mulutnya. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kata-kata Tuhan Yesus di sini jelas bahwa orang yang hatinya jahat, yang keluar pasti jahat. Kalau orang hatinya penuh kebencian, maka yang keluar dari mulutnya pasti nada-nada kebencian. Kalau hati seseorang dikuasai oleh kebencian dan kejahatan, maka yang keluar dari mulutnya pasti caci maki, umpatan, hinaan, dan sebagainya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amsal Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya. Logika sebaliknya adalah celakalah orang yang tidak suci atau tidak murni hatinya. Apa itu hati? Dalam perjanjian lama, istilah hati adalah labab. Artinya di tengah, bagian terdalam atau tersembunyi, dan pusat dari kumpulan energi manusia. Fokus dari kehidupan pribadi manusia. Di dalam perjanjian baru, istilah hati adalah kardia, yaitu sesuatu yang mengacu pada tengah, pusat dari kehidupan rohani dan jasmani. Jadi, hati adalah pertama. Hati adalah pusat intelektual, yaitu orang hanya bisa sadar kalau hatinya dijamah oleh Tuhan. Alkitab banyak sekali memuat pengertian hati. Dalam pengertian ini, hati adalah pusat intelek yang pertama. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani, yaitu tadi hati yang takut kepada Tuhan. Yang ketiga, hati adalah pusat kehendak manusia. Hati yang keras, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang dengan setia mencari Tuhan, hati yang rindu menerima dari Tuhan, dan lain-lain. Hati adalah pusat dari keberadaan manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Istilah suci adalah kataros, artinya bersih, suci, murni, bersih, tidak bersalah, putih bersih, tulen.
dan istilah kataros untuk menggambarkan pertama, pakaian yang sudah dicuci. Yang kedua, jagung atau gandum yang sudah bersih. Yang ketiga, susu atau anggur yang tidak dicampur dengan air. Yang keempat, bensin murni tanpa campuran. Jadi, hati orang yang suci hatinya adalah orang yang hatinya tulen, hatinya asli, hatinya bersih, tidak membiarkan hatinya dikotori oleh hal-hal yang jahat. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah, seperti apakah orang yang suci hatinya? Seperti apakah hati yang suci itu? Saudara, saya tidak ingin berspekulasi atau menafsir atau menebak hati seseorang seperti apa. Karena jika kita menebak-nebak hati orang lain, saya takut kita akan jatuh pada sikap menghakimi orang lain. Tetapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, singkapkan tentang hati yang suci itu. Ada 8 ciri hati yang suci. Yang pertama adalah hati yang tidak mengandung keangkuhan. Hati yang suci adalah hati yang tidak mengandung keangkuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-14 sampai 17 ya, Ulangan 8 ayat 14 sampai 17, Tuhan mengingatkan umatnya dengan berkata demikian. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Lalu di dalam Ulangan pasal 9 ayat 4-6, Tuhan sekali lagi mengingatkan umatnya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Lalu di ayat 16, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Saudara sekalian, pesan dan peringatan Tuhan ini sangat jelas sekali. Hati yang suci adalah hati yang tidak mengandung keangkuhan dan menganggap diri kita paling berjasa atas keselamatan dan kesuksesan yang kita peroleh di dalam hidup kita. Manusia itu mudah berubah dan rapuh. Saya sudah banyak menemukan manusia-manusia yang menjadi angkuh ketika ia merasa sudah mencapai kesuksesan, memiliki uang, memiliki jabatan dan kedudukan. Dan waktu mereka masih susah dan miskin, nada mereka dalam berbicara lembut dan halus. Tetapi saudara, ketika mereka sudah sukses,
nada bicara mereka menjadi tinggi dan keras. Lalu kemudian orang kek bilang, baru makan 2 biji kacang kedelai, mereka sudah ingin menjadi Tuhan. Saudara, banyak orang mudah berubah karena manusia itu begitu rapuh. Tetapi saudara, saya juga banyak menyaksikan bahwa orang-orang yang angkuh pada akhirnya akan jatuh juga. Ada yang jatuh, bangun kembali, tapi ada yang jatuh dan hancur, lebur. Saudara, ingatlah, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan, hati-hatilah terhadap hatimu. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan merasa kitalah yang paling berjasa dalam hidup kita. Di dalam gereja, saudara, jagalah hati kita dan jangan merasa bahwa kitalah yang paling berjasa di dalam gereja kita. Paling banyak memberikan persembahan, paling banyak berkorban untuk gereja dan untuk pendeta. Lalu dalam hati kita berkata, kalau tidak ada saya di gereja ini nggak bakalan ada. Kalau bukan saya yang kasih persembahan, gereja ini pasti bangkrut. Saudara, ini adalah satu kesombongan. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Kenapa? Karena apa yang saudara miliki adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan berkata, jangan engkau sombong karena kesuksesan, karena Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kesuksesan. Gereja adalah milik Tuhan. Sekalipun saudara tidak memberikan persembahan, Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk mendukung gerejanya. Dan ketika kita mati, gereja tetap akan berjalan. Orang-orang hanya sebentar merasakan kehilangan, tetapi itu tidak akan membuat gereja menjadi bangkrut. Setelah sekian lama, Anda juga akan dilupakan orang. Jadi untuk apa saudara kita menjadi angkuh? Janganlah membiarkan keangkuhan berdiam di dalam hati kita dan mengotori hati kita. Jika kita sudah menjadi orang sukses, jagalah hati kita agar tidak ada rasa keangkuhan di sana. Jagalah kemurnian hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hati yang suci adalah hati yang tidak menyimpang dan tidak bercabang. Ulangan pasal 11 ayat 16 dan 17, Tuhan memberikan peringatan kepada umatnya dengan berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jagalah hati kita, fokuslah kepada Tuhan Yesus yang telah kita ikuti dan telah kita imani selama ini. Hari-hari ini saudara, kita memang sedang ada di dalam situasi yang sangat tidak mudah. Dan ujian iman sedang terjadi secara besar-besaran di seluruh dunia. Masa-masa ini adalah masa-masa penampian apakah kita tetap percaya, tetap berpaut kepada Tuhan, menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, atau apakah kita akan tetap setia pada Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu saya sempat WA dengan seorang jemaat yang dulu kami sama-sama pelayanan. Saya menanyakan kondisinya, keluarganya, dan juga jemaat di sana. Lalu kemudian dia menjawab saya, sekarang ini banyak teman kita yang sudah lemah imannya karena sudah lama sekali tidak ibadah tatap muka. Ibadah lewat Zoom meeting hanya diikuti oleh segelintir orang dan sebagian besar tidak mau ikut. Bukan tidak bisa. Mereka tidak bisa ibadah lewat Zoom meeting karena hati mereka tidak konsen. Banyak masalah yang bikin mereka pusing dan mereka memilih untuk tidak ikut. Saudara, itulah situasi yang diceritakan oleh teman saya. Nah saudara, inilah masa-masa penampian kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Jika situasi seperti ini saja kita tidak bisa menjaga kerohanian kita, bagaimana jika ada kesulitan yang lebih besar lagi melanda kita? Hati yang suci adalah hati yang tidak menyimpang dan tidak bercabang dari Tuhan, tetapi hati yang tetap mempercayai Tuhan sekalipun situasi
situasi sulit. Saudara, ini tidak mudah, saya tahu. Tetapi mari saudara kita jaga hati kita, agar hati kita tidak bercabang dan tidak menyimpang dari Tuhan. Kenapa? Karena peringatan Tuhan di ayat yang ke-17 berkata begini. Ulangan 11 ayat 17. Jika demikian, yaitu apa? Jika kita menyimpang dan mencari Allah lain, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Peringatan Tuhan sangat jelas. Saudara, jagalah kesucian hati kita. Jangan menyimpang dari Tuhan. Hati yang suci adalah hati yang tidak mengandung keangkuhan. Yang kedua, hati yang tidak menyimpang dan bercabang. Ini 2 poin saudara di dalam bagian ini yang akan saya bahas. Di video saya berikutnya, saya akan menyinggung poin-poin yang lain tentang ciri hati yang suci. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya. Tuhan, tolong kami agar kami menjaga kemurnian, kesucian hati kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.